Saya ada empat langkah aja. Jadi kalau misalkan mau sukses atau mau bisa merasakan kebahagiaan, ada empat. Yang pertama adalah create desain kita. Jadi kita buat desain masa depan kita. Karena kan gini, kalau misalkan kita mau buat rumah, yang pertama kali kita buat pasti bukan pondasinya, tapi desainnya. Bayangkan rumah dibuat tanpa desain. Pondasinya 1 lantai, rumahnya dibuat 4 lantai. Terjadi gempa roboh gitu kan. Karena itu apa yang harus dilakukan? Desainnya dulu nih. Ke depan kita mau jadi kayak gimana? Ketika nanti meninggal dunia, kita dalam kondisi yang seperti apa? Itu tuh bisa kita rancang sebenarnya. Walaupun nanti tetap Allah yang memutuskan. Allah yang berkehendak. Apakah kita bisa mencapainya atau enggak? Tadi yang saya bilang tadi, di waktu kecil tadi. Lebih baik kita punya desain yang hebat. Kalau kata orang muluk-muluk, tapi hidup kita terarah daripada hidup tanpa. Setelah desain dibuat, kemudian yang kedua, jangan lupa afirmasi terus desain itu. Berarti kalau kita mau afirmasi desain itu, berarti harus menuliskan. Desain itu dituliskan, kemudian ditempel di dinding, terus kita baca terus. Oh, ternyata desain kita nanti, misalkan saya mau menjadi profesor, oh saya mau menjadi seorang pengusaha, oh saya mau menjadi seorang hafiz Quran, dan sebagainya. Pak, itu ditulis tuh, ditempel di kamar kita. Ya. Untuk apa? Afirmasi. Jadi afirmasi terus, supaya kita benar-benar nanti bisa kembali lagi on the track kalau kita lupa, gitu kan. Sehingga ketika kita mau berangkat sekolah, kita bukan cuma sekedar mau ngapain ke sekolah, belajar, bukan cuma itu. Mau ngapain sekolah, ketemu teman, mau ngapain sekolah, ketemu pacar. Itu bukan cuma itu, udah gak ada lagi tuh. Yang ada apa? Mau ngapain ke sekolah? Mau mencapai desain saya. Jadi clear gitu. Nah, setelah afirmasi, yang ketiga harus ada visualisasi. Jadi visualisasi itu penting. Dengan cara apa? Dengan cara kita, contoh nih, kita mau menjadi seorang pembicara yang hebat. Kita searching di YouTube. Sekarang kan gak zaman teknologi ya, kita bisa lihat. Searching siapa pembicara yang kita bisa jadikan panutan. Yang menurut kita keren. Oh, kita cari, kemudian kita bayangin tuh, kita menjadi seperti dia. Nah, visualisasi. Wah, kemudian kita pelajari dulu bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia beraktivitas setiap hari, bagaimana cara dia ini, belajarnya seperti apa, dan sebagainya. Wah, kita harus, pertama, kita jadi dia dulu. Yang kedua, kita harus mengatakan apa? Kita harus bisa melebihi dia. Jadi yang ketiga, visualisasi. Nah, yang keempat, yaitu apa? Feelings. Jadi yang pertama tadi create design, yang kedua adalah afirmasi, yang ketiga visualisasi, yang keempat feelings. Yaitu harus kita merasakan nih. Dengan cara apa? Mengapresiasi setiap kemenangan yang kita peroleh, yang kita raih. Contoh, misalkan kita biasanya dapat nilainya 7 ketika di sekolah. Ternyata dapat nilainya lebih baik, 7,5. Apresiasi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah hari ini saya dapat nilai 7,5. Ketika kita bersyukur, maka ingat Allah akan menambah nikmatnya. Terus apalagi nih, contoh, kita misalkan sekarang dikasih sesuatu nih sama guru kita A. Ternyata bulan berikutnya kita dapat A++. Nah, kita apresiasi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Jadi kita menghargai setiap pencapaian. Nah, sehingga akhirnya kita betul-betul sukses.